Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi, infrastruktur, dan beberapa yang di-request. Pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat ERA, kelima ERAL, keenam MTEL, ketujuh Tebik, kedelapan Tower, ke-9 Sen, ke-10 ASA, dan terakhir ASLC. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang ditutup di harga 9.400 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dia bokar semuanya, ISAT masih sama aja nih. Antara akumulasi dan distribusi seimbang. Nah, ini terlihat kan antara distribusi dan akumulasi itu seimbang, netral. Cuman satu ada terlihat CC distribusi, tapi yang nampungnya juga sama si YU. Hampir-hampir mirip nilainya. Jadi ya menurut saya imbang aja. Mungkin crossing juga bisa itu kan. Nah, terlihat dari pergerakan itu konsolidasi seperti ini. Ini momentumnya tinggal nunggu Januari nanti. Ya, antara dia ditarik naik atau kena buang. Tapi kalau memang ada Januari efek nantinya, ya mestinya bisa tembus 9.600, 9.800 ya. Kita lihat aja ya nanti di Januari. ISAT kalau dilihat dari time frame weekly-nya minggu lalu koreksi biasa, volume lumayan besar, walaupun nggak sebesar minggu sebelumnya. Ya nggak masalah sebenarnya ya, tapi nunggu momentum dia tembus 9.600, 9.700 tuh menarik. Dan ini bisa jadi swing low kan. Ini setelah dia membentuk double bottom di time frame weekly ini ya gambarannya. Dia breakout, retest ya, kalau dia bisa nge-swing atas lagi bagus tuh ya. Nih antara dia seperti ini nih. Semua ini serba mungkin bisa jebol, mungkin bisa naik ya, nanti kita lihat perkembangannya. Kan ada tadi salah satu subscriber, terima kasih sudah menonton dan komen, selalu mungkin terjadi atau bilang mungkin. Ya di market nih nggak ada yang pasti ya. Kalau yang pasti di market nih nggak ada orang yang mau kerja di luar sana yang pasti dari jam 8 sampai jam 5 sore untuk dapat duit. Kalau pasti dapat duit selalu pasti, ya nggak ada orang mau kerja ya. Karena itu nggak pasti, makanya banyak orang nggak mau ngambil resiko. Yang investasi juga kan nggak pasti juga hasil bulanan tahunannya. Ya lebih baik banyak orang suka menabung. Yang pasti-pasti aja duitnya bisa diambil cepet dan nggak ada naik turun. Seperti itu. Ya kalau ditanya di market ini ya serba mungkin. Mungkin bisa turun, mungkin bisa naik. Ya itu gunanya analisa teknikal. Itu gunanya trading plan. Kalau nggak sesuai apa yang direncanakan, plannya seperti apa. Misalnya rencananya belinya untuk naik, terus ternyata dia jebol support. Gimana nih solusinya? Apakah mau pakai cut loss atau mau pakai strategi average down dengan sabar menunggu? Mungkin nanti 1-2 bulan ke depan bisa naik, atau 3 bulan ke depan dengan seiring dengan fundamental membaik ya. Bagaimana cara average down-nya? Nah, itu Bapak Ibu yang pastinya harus nonton video komunitas Borneo Trader. Kalau yang bingung, itu ada di Pro Trader. Pilih gabung, pilih Pro Trader. Nah, di situ pasti ada caranya ya untuk average down. Berapa kali bisa average down? Nah, di situ pasti bisa ya, seperti itu. Tapi itu hanya respon aja ya. Ya, memang seperti itu. Kalau di market nih pasti ya semua orang pasti lebih memilih di market, cuman duduk-duduk di rumah seperti itu ya. Untuk ISAT kondisi seperti ini ya menurut saya lebih condong, belum pasti juga, mungkin ya ke atas. Tinggal lihat Senin, tinggal lihat ya minggu ini nih sebenarnya bisa konfirmasi. Tapi kalau memang nggak ada flow lagi ya mungkin konsolidasi masih di area ini ya. Kita lihat aja, atau tiba-tiba memang volume bagus 3 hari ke depan tembus 9.600, 9.700 ya. Januari all time high ada peluang dekat tuh, berapa persen dari harga sekarang tuh. Kalau dia breakout ya cuma 11%. Kalau memang mau terjadi ya bisa-bisa aja. Seperti itu ya. Untuk ISAT, support ISAT yang mestinya dijaga sih 9.000. Jebol itu ya turun ke bawah. Koreksi ABC-nya bisa terjadi lebih dalam, bisa sampai 8.000 atau 7.800. Retest ya. Retest support terkuatnya, dulunya itu resisten all time high-nya ya, sebelum dia rally membuat all time high baru. Oh bukan ya, bukan all time high-nya. Ini all time high-nya di dulunya 10.000 terus naik ke 10.700. Ya pokoknya ini support kuat semenjak nih, kalau Bapak Ibu perhatikan.
7.500 7.800 support kuat semenjak 2008. Berarti 15 tahun yang lalu, atau tarik pendek aja 2017 itu 7.600 itu support kuat semenjak 6 tahun yang lalu. Ke situ mungkin koreksi ABC-nya baru naik lagi ya, seperti itu. Untuk ISAT ya, semoga aja tren Januari Efek ya semoga terjadi, karena melihat inflow asing yang cukup besar sebulan ini, kalau dilihat tuh 4 triliun lebih ya. Oh, 3,1 triliun ya. Nah, itu kan besar tuh. Kita lihat apakah ada nge-swing atas dulu di Januari Februari, konsol di atas, tiba-tiba setelah itu Maret kan biasanya koreksi, kalau nggak salah ya, Maret biasanya koreksi ya, baru koreksi gitu ya. Untuk ISAT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Excel yang ditutup di harga 2010 menguat 1,51%. Kalau dilihat data sesi asing net sell, kalau di broker summary-nya Excel didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Excel ada candle bullish angle pink dan volumenya lumayan meningkat dari volume minggu sebelumnya. Memang ada masih distribusi, dan apakah aman? Ya, kalau nggak turun lagi dari 2000 sih aman harusnya ya. Kalau dia time frame monthly itu udah 4 bulan turun, dan ya kalau ini benar swing low-nya mestinya bertahan di atas 2000 ya. Jadi bulan depan udah mulai merangkak naik lagi. Dan kalau dilihat dari time frame harian, dia udah naik 4 hari. Dan sayangnya memang gak mampu tutup lebih tinggi dari 2000 ini ya. Cuman mepet 2010. Kita lihat aja. Kondisi sekarang ada bullish divergence, Haydens. MACD-nya sudah golden cross nih. Cross ke atas, bar chart di atasnya juga meningkat. Terbentuk. Dan ya kita lihat aja apakah dia ada koreksi. Kalau koreksinya cukup dalam, lebih dari 1970 sih tandanya lemah. Kalau dia turun dalam ya, kalau dia bergerak di bawah 2000 tapi masih mepet-mepet mungkin di 1990 1980 ya, lihat tunggu dia breakout aja ya, masih oke aja lah ya. Tapi kita lihat aja nanti ya, konfirmasinya memang di atas 2000 lebih lah, 2040 2050 tuh menarik. Nih jauh arahnya, masih bisa 2200 minimalnya untuk Excel. Jadi seperti itu aja untuk Excel. Kalau kondisi sekarang lebih ke wait and see aja dulu. Tapi kalau misalnya besok ada buying power ya nekat masuk, buy on breakout. Tapi resikonya kalau fast diguyur, nah itu apalagi mendekati libur tahun baru 3 hari, bisa jadi naik sebentar, besok open market terus diguyur. Ya bisa seperti itu. Itu lihat aja besok seperti apa pergerakannya. Kalau mau lebih konfirmasi, mau lebih sabar menunggu, tunggu Januari aja. Udah selesai liburan 3 hari ke depan, baru trading lagi Januari ya. Penting Bapak Ibu juga liburan dulu, mulai fight lagi, trading lagi Januari aja. Nah, itu lebih kita mengkonfirmasi ya, lebih aman lah menurut saya, karena sudah selesai, nggak ada lagi sentimen yang liburan atau lainnya ya. Jadi seperti itu aja untuk Excel. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup di harga 3.960 menguat 0,25%. Kalau dilihat data sesi asing net buy, nah ini asing terus net buy nih. Nggak tahu ceritanya apa untuk nanti Januari Efek kan bisa terjadi. Kalau di broker semuanya TLKM ada akumulasi. Langsung saja teknikalnya, big akumulasi tapi lagi konsol di atas. Ini antara benarkah nih dibuang atau dinaik? Kalau melihat dari MTEL, nanti saya analisa MTEL koreksi-koreksi konsol seperti ini, tiba-tiba ditarik naik. Kita lihat aja apakah tembus 4.000. Kalau tembus 4.000 3 hari ke depan sih menarik. Kalaupun turun, menurut saya kalau memang ada Januari Efek nggak jauh, malah kesempatan beli bagi Bapak Ibu yang belum punya dekat 3.800. Misalnya tiba-tiba 3 hari ke depan koreksi cukup dalam 4%. Nah itu malah kesempatan Bapak Ibu beli. Pokoknya beli Telkom di bawah 4.000 menurut saya murah. Sabar tunggu aja itu ya. Tapi ya sabar tunggu ya. Gimana cara approach down-nya, bisa tonton video komunitas Borneo Trader, pilih Pro Trader, dan juga nanti mungkin di tanggal 30 saya upload video terbaru biar untuk Bapak Ibu trading bulan depan saham-saham pilihan Borneo Trader ya. Tapi ini disclaimer, kalau mau join di komunitas Borneo Trader, atau kalau mau lebih detail bisa konsultasi portofolio dan dipandu live trade setiap jam market. Itu bisa gabung di grup rekomendasi Borneo Trader, pilih juga atau Stockbit bersama Borneo Trader dengan masukkan kode R41778, kode eksternalnya ya. Kalau belum jelas bisa lihat di link
deskripsi. Ya, seperti itu. Untuk Telkom, kalau Telkom sih masih oke lah. Telkom tuh juga di Borneo Trader tuh udah beli dari 3.500. Sekarang ya masih potensi floating profit ya. Pokoknya saya akan TP kalau dia jebol 3.800 apapun terjadi karena saya buatnya trading. Ya, selama di atas itu ya saya hold. Gitu aja. Seperti itu untuk TLKM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERA yang ditutup di harga 404 terkoreksi 3,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebanyak ERA di distribusi. ERA sih masih oke menurut saya ya. Memang ada distribusi nih. Tapi ya masih area neckline. Ini tutup aja, nggak perlu pakai 3.500, pakai 386 neckline double bottomnya karena dia berhasil breakout dengan volume dan kelihatan mulai ngebes. Harusnya ini masih oke. Tinggal nunggu momentum dia bisa tembus berapa nih. Kalau menurut saya ini 420. Kalau tembus sih oke ya. Target arah minimal EMA 200-nya 460. 460 dapat 10%. 8% ya lumayan ya, apalagi kalau dikasih koreksi dulu ke sekitaran 386, pokoknya supportnya 386 atau 380 itu. Kalau gagal bertahan di atas itu ya mau pakai stop loss saja dulu. Seperti itu. Kalau nggak mau pakai stop loss sekarang masih oke nggak ERA oke, undervalue, cuman ya undervalue secara general aja ya. Cuman kalau mau lebih detail bisa dihitung fundamentalnya gimana, lihat hitung laporan keuangan atau indikator lainnya ya. Karena kalau secara umum juga BMTR, MNJN tuh undervalue tapi lihat turun terus kan. Sabar nggak menunggunya. Nah, itu gunanya lihat hitung-hitung fundamentalnya juga biar lebih detail, biar lebih yakin. Kalau cuman hitung-hitung rasio juga PBP, PE ya tetap bisa terkecoh ya. Hati-hati. Itu lebih ribet fundamental. Tapi ya Bapak Ibu kalau udah bisa menghitung ya tenang. Nggak perlu lihat chart tiap hari, udah tahu kan kira-kira harga wajarnya di berapa, bagaimana pertumbuhan nanti laba dan lainnya. Nah itu ya. Tapi kalau nggak mau lama-lama analisa teknikal ya bisa juga, tergantung Bapak Ibu lah mana yang cocok. Seperti itu aja untuk ERA ya, masih aman harusnya ERA. Sabar aja bagi Bapak Ibu yang punya dari bawah ya. 380 itu pertimbangannya mending TP dulu turun dari itu. Kalau punya bawah itu ya. Kalau di atas itu ya mau pakai stop loss boleh, kalau enggak juga silakan. Seperti itu. ERA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERAL yang ditutup di harga 308 terkoreksi 3,14%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ERAL di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, ERAL masih konsol. Cuman ya selama di atas 300 sih aman. Risknya kecil aja nih. Kalau dia tutup di bawah 300 ya jual. Paling 4% lah maksimal ya stop lossnya. Nggak usah jauh-jauh. Di 290 ini aja. Atau 292 nih out aja 4,89%, minimal 5% lah, maksimal 5% dengan reward minimal nih ya 320 itu sekitar 6-7%. Bahkan ini resisten kuatnya itu ada di 350, itu persimpangan, dulunya support sekarang jadi resisten. Kalau itu di break rally ERAL meledak biasanya kalau lihat volumenya ya. Lihat volume, kalau dia meledak ya bagus ya. Ini kesempatan Bapak Ibu beli di bawah. Beli buy on support, risknya cuma 4%, maksimal 5%. Udah. Itu yang kalau nggak mau pakai stop loss boleh nggak ya? Silakan, nggak ada salah juga. Tapi ini saham baru IPO. Seperti itu untuk ERAL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di harga 750 menguat 4,16%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya MTEL diakumulasi oleh YURX broker asing. Cuman saya mau lihat juga trend ya. Trend masih distribusi dan masih 50, jadi nggak perlu dianalisa ya. Belum menarik untuk trend kalau belum tembus ya 5660. Langsung saja ke tekniknya MTEL. Nah, dia dibuang sebentar tapi mantul dari support 680 rally lagi. Ya, luar biasa nih MTEL. Jadi kemana arahnya MTEL? MTEL sudah mau menembus 760 tapi gagal ya. Tapi sangat mungkin dia ke 800 untuk MTEL. Januari efek mungkin terjadi karena TLKM-nya juga terus diakumulasi. Coba lihat tadi bagaimana foreign biasa aja ya di MTEL. Tapi ada peluang lah untuk MTEL ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya biar lebih jelas, wah ini bagus juga, udah 6 minggu terus naik dan itu ada neckline. Wah ini sebenarnya sih tembus ya. Harusnya loh dari time frame weekly-nya ini tembus 750 ya.
ada peluang ke atas lah. Targetnya masih sama 800 terdekatnya untuk MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 2080 menguat 0,48%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Tebik diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Tebik nih nunggu momentum. Semoga Januari. Terlihat konsolidasinya nih bagus. Tapi sayangnya memang belum mampu tembus. Gitu ya. Untuk Tebik sabar aja dulu untuk Tebik. Bagi Bapak Ibu yang hot aja, selama dia nggak jebol 2000 aman. Jebol 2000 ya silahkan kalau mau pertimbangkan stop loss dulu. Momentumnya tembus 2150 rally ke atas. Untuk Tebik seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tower yang ditutup di harga 965 menguat 1,04%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Tower di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Tower momentumnya tunggu tembus 1000. Semoga Januari. Tunggu aja ya. Untuk Tower boleh beli nggak harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau stop loss di bawah 900 silakan. Kalau dilihat data yang prime weekly-nya koreksi biasa ya. Bisa jadi cuman sayang ya 3 hari perdagangan dan mau dekat libur tahun baru. Kita lihat aja apakah koreksi dulu, koreksi tipis lagi berarti memang nggak ada buying power, sellernya juga kecil. Tinggal lihat momentum ya tetap Januari aja ya. Menurut saya tunggu Januari, tapi kalau bisa tembus 1000 minggu ini ya oke untuk Tower. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sen yang ditutup di harga 55 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Sen ada distribusi. Ini sama aja sih, crossing barang aja paling. Likuiditas juga tipis, mending skip aja ya. Bagi Bapak Ibu yang punya dan sabar menunggu silahkan. Tapi kalau yang cut loss-nya cuma 5%, 10% atau maksimal 15%, menurut saya mending cut loss saja ya. Tapi disclaimer ya, bukan menyuruh atau harus. Tapi kalau Bapak Ibu sabar boleh. Kalau mau ya, kalau 5% bagi saya ya, atau 10% lah. Cut loss saja. Mending saya pilih saham lain, mending pilih Tebik aja. Tebik atau Tower. Ya, kalau misalnya ya cut loss-nya cuma 10%. Jelek-jeleknya saya di Tebik cut loss lagi 5%. Berarti 15%. Ya, kalaupun itu lamsam semua RDN dimasukin ya rugi 15%, ya tinggal lihat minggu depan ya, cari lagi saham lain. Kalau memang seperti itu, tapi harusnya bisa lah rebound menurut saya untuk Tebik. Tapi disclaimer ya. Tapi kalau Bapak Ibu bingung nanti saya cut loss lagi habis uang saya, ya udah pejam mata aja, nanti ada aja ceritanya. Yang penting nggak delisting, nggak suspend. Sabar aja, tunggu ada aja nanti ceritanya dia naik lagi. Ya nggak tahu nanti apa sentimen yang membuat dia mengerek harganya. Tapi nanti ada aja ya. Itu nanti kapan ya tunggu. Nggak perlu tanya lagi kapan, tunggu aja. Itulah kalau nggak pakai stop loss sabar menunggu. Kalau tahu fundamental sabar menunggunya ya udah aman. Yang sudah ada hitungannya juga seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Sen. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Asa yang ditutup kembali terkoreksi 3,18% ke harga 760. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Asa di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya Asa belum dulu lah ya. Tapi kalau Bapak Ibu nekat, ini kayaknya naik nih. Wah, kan biasa kayak gitu kan feeling ya, biasa itu memang akan sering terjadi dan terus ya. Jadi ya bisa jebol 340, pertimbangkan stop loss anggap aja 30 poin stop lossnya, berarti di 730 ya maksimal harga sekarang, berarti 4%an lah cut lossnya ya, nggak dalam lah. 5% pun pejam mata lah. 4,48% dengan reward kalau ini jalan, nggak usah jauh-jauh dulu lah ya. 800 dulu udah lumayan, tapi harusnya sih bisa sampai 890 880 itu kalau ini rebound ya. Cuman konsolidasi seperti ini nih antara nanti tiba-tiba dibuang atau naik tinggi. Nah itu silahkan Bapak Ibu tinggal adu feeling aja ya, feelingnya lebih kemana. Tapi disclaimer ya, bukan rekomendasi. Seperti itu untuk Asa. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SLC yang ditutup di harga 92 menguat 2,22%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar sebanyak SLC di distribusi. Langsung saja katakannya ACLC mulai merangkak naik. ACLC 88 itu pokoknya jebol itu. Kalau mau pakai stop loss kalau benar nih pola imported and outsolder ya, mestinya nggak jebol 88 itu. Nah ini kan lihat dia sempat ke 88, tutupnya closing 87, tapi ya masih satu tick tuh masih dalam batas toleransi lah ya. Itu
terus esokannya rebound, merah lagi rebound, merah lagi rebound. Berarti ada yang jaga. Kalau tiba-tiba merah jebol 8788 tutup di 86, ya udah pejam mata, paling maksimal 6% kalau mau pakai stop loss. Tapi kalau ini jalan Bapak Ibu tuh minimal dapat 8%. Tuh berapa tuh? Ya anggap 85 aja lah, 7% lah anggap cut lossnya, dengan reward minimal 8% ya, seimbang. Apalagi kalau misalnya di Januari atau minggu ini dia tembus 100, bisa kompim pola investasi sol dengan target minimal 120. Potensi upside-nya 20% lagi kan. Nah, tinggal Bapak Ibu adu feeling aja, kuat yang mana. Kalau ragu jangan, wait and see, atau tunggu dia benar-benar tembus 100 baru beli. Ya bisa juga beli buy on breakout. Banyak kok cara, banyak strategi, nggak hanya cuma 1, 2, 3. Nggak ada yang pasti juga. Strategi itu semuanya ada kelebihan dan kekurangannya, dan itu menyesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu. Sama juga dengan saham-saham rekomendasi dari influencer, baik dari Borneo Trader, itu juga cocok-cocokkan. Ada yang nggak cocok, ada yang cocok. Ya, mana itu karena menyesuaikan profil resiko. Ya, wah, saya ini cocok dengan influencer A. Nah, udah ikutin aja, Nah, bagi Bapak Ibu yang mau itu dicoba aja semua. Coba dulu mana yang cocok, ya ikut terus. Yang penting disiplin aja dengan trading plan yang mereka buat. Kan Bapak Ibu tuh pasti tahu juga, oh ini beneran nih. Seperti ini kan, nggak asal-asalan buat seperti itu, ya. Nih potensi upside ya. Tapi ini disclaimer ya. Kita lihat aja untuk SLC seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Ada kritik, saran, atau pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya berserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.